Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revika Maula Nurani dengan NIM 225361086, tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ilmu bahasa lainnya. Setiap orang saat berbicara selalu menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan tempat suku mereka tinggal. Ada yang Jawa, Madura, Sunda, Batak, Ngapak, dan masih banyak lagi. Di bahasa Indonesia, khususnya untuk perkembangan bahasa, ada yang namanya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dari kelima yang sudah saya sebutkan, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada fonologi. Mungkin kalian agak asing dengan kata satu ini. Fonologi biasanya diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata ataupun alat ucap manusia. Di bidang fonologi sendiri yaitu bunyi bahasa yang sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi-bunyi yang membentuk suatu suku kata tersendiri. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Kata yang menjadi pembeda yaitu cuma di huruf vokal O dan huruf vokal U. Tujuan dari fonologi sendiri yaitu untuk mengajarkan dalam bahasa, yang kaitannya juga dengan pembelajaran menulis. Yang paling utama dalam tata tulis, pengetahuan, dan penguasaan ejaan sangat diperlukan. Yang kedua yaitu morfologi. Biasanya disebut ilmu bahasa yang mempelajari sebab akibat dari kata. Morfologi dalam bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata yang secara gramatikal. Maksud dari gramatikal sendiri yang artinya suatu bentuk manusia yang dapat dilihat secara kasat mata yang mempunyai kepala, tangan, kaki, apapun bagian tubuh yang bisa bergerak. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Indonesia yaitu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis ini mempunyai peran atau fungsi, yaitu hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam uraian atau klausa. Jenis dari sintaksis sendiri yang pada umumnya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Saat disederhanakan, sintaksis ini suatu cabang ilmu bahasa yang biasanya membahas kandungan di satuan apa saja yang bisa terkandung dalam suatu tulisan, yang contoh khususnya pada kalimat. Selanjutnya ada semantik. Semantik yaitu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti yang terkandung di dalam bahasa, kode, ataupun jenis lainnya dari representasi. Semantik tentang makna. Jadi, penggunaan atau pemilihan kata cewek maupun cowok akan dapat menunjukkan identitas si kelompok penentunya. Semantik biasanya juga membahas tentang pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis, serta penggunaan simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Unsur-unsur semantik dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan semiotik. Semiotik mempunyai 3 aspek yang sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa dari aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatik. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pragmatik, yaitu ilmu dari cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa yang dimaksud penafsiran terhadap situasi penuturannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.